Bagian 1. Psikologi orang yang berkuasa. Kesepian, kendali, dan cara pandang dari atas. Di dunia kerja, orang sering bertanya satu hal. Kenapa atasan seperti itu? Kenapa dingin? Kenapa jarang bicara? Kenapa seolah tidak peduli? Padahal jawabannya jarang sesederhana, jahat. Orang yang berada di posisi berkuasa hidup dalam kondisi psikologis yang tidak pernah dialami oleh level bawah dan hampir tidak pernah diceritakan. Ketika seseorang naik ke posisi berkuasa, saat seseorang naik jabatan, yang berubah bukan hanya tanggung jawab, yang berubah adalah cara ia memandang manusia. Di level bawah, orang dilatih untuk percaya. Di level atas, orang dilatih untuk curiga. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin ia sadar satu hal penting. Tidak semua senyum adalah dukungan. Tidak semua ide adalah bantuan. Tidak semua pujian adalah ketulusan. Di level atas, informasi adalah senjata. Dan setiap orang membawa potensi ancaman. Kesepian yang tidak bisa diceritakan. Orang berkuasa jarang merasa kesepian secara fisik. Mereka dikelilingi orang, dikelilingi rapat, dikelilingi pesan. Tapi secara psikologis, mereka sendirian. Mereka tidak bisa bicara jujur, tidak bisa ragu secara terbuka, tidak bisa terlihat lemah. Karena setiap celah emosi bisa digunakan orang lain untuk membaca kelemahan. Di level ini, kejujuran bukan lagi kebajikan. Kejujuran adalah risiko. Mengapa orang berkuasa jarang percaya? Kepercayaan di dunia kerja bukan soal moral, tapi soal biaya. Jika salah percaya, biayanya bukan perasaan, tapi posisi, reputasi, kekuasaan. Itulah sebabnya orang berkuasa lebih memilih. Terlihat dingin, terlihat lambat, percaya, terlihat menjaga jarak, daripada salah menilai satu orang. Dan dari luar, itu terlihat kejam. Cara pandang orang berkuasa terhadap bawahan. Orang berkuasa jarang melihat bawahan sebagai individu utuh. Mereka melihat fungsi. Si ini bisa diandalkan, si itu mudah ditekan, yang ini terlalu vokal, yang itu aman. Ini bukan karena mereka tidak punya empati, tapi karena otak mereka dipaksa menyederhanakan manusia agar bisa mengambil keputusan cepat. Empati penuh membuat keputusan lambat. Dan di level atas, kelambatan adalah kelemahan. Ketakutan utama orang yang berkuasa bukan gagal, bukan dimarahi, tapi kehilangan kendali. Orang berkuasa takut pada 3 hal. Pertama, bawahan yang terlalu pintar. Kedua, bawahan yang terlalu solid. Ketiga, bawahan yang terlalu paham sistem. Karena orang-orang seperti itu tidak bisa dikendalikan dengan emosi. Dan kekuasaan hidup dari kendali emosi. Mengapa kontrol emosi lebih penting dari perintah? Perintah bisa ditolak, aturan bisa dilawan, sistem bisa diperdebatkan. Tapi emosi jarang disadari. Dan yang tidak disadari paling mudah diarahkan. Itulah sebabnya orang berkuasa jarang berkata, "Saya perintahkan." Mereka lebih sering berkata, "Kita diskusikan. Kamu kan sudah paham, saya percaya kamu." Kalimat-kalimat ini terdengar lembut, tapi efeknya kuat. Perbedaan pemimpin dan orang berkuasa, tidak semua orang berkuasa adalah pemimpin, dan tidak semua pemimpin ingin berkuasa. Pemimpin fokus pada hasil bersama. Orang berkuasa fokus pada stabilitas posisi. Dalam sistem yang sehat, pemimpin bisa tumbuh. Dalam sistem yang rapuh, orang berkuasa bertahan dengan manipulasi. Dan banyak organisasi lebih rapuh daripada yang mereka akui. Mengapa manipulasi terasa rasional dari atas? Bagi orang berkuasa, manipulasi bukan selalu niat jahat. Itu terasa seperti logika bertahan hidup. Jika bawahan terlalu tenang, beri tekanan kecil. Jika bawahan terlalu berani, beri jarak. Jika bawahan terlalu solid, pecah fokusnya.
Semua dilakukan bukan dengan amarah, tapi dengan kalkulasi. Ini tidak terjadi sekaligus, terjadi pelan-pelan. Pertama, ia berkompromi kecil. Kedua, ia membenarkan keputusan yang tidak ia sukai. Ketiga, ia berhenti merasa bersalah. Dan suatu hari ia sadar. Ia tidak lagi bertanya, ini benar atau salah. Ia hanya bertanya, ini aman atau tidak. Inilah titik paling berbahaya saat seseorang tidak lagi kejam, tapi juga tidak lagi peduli. Di titik ini, manusia berubah menjadi variabel, dan empati menjadi gangguan. Jika kamu merasa atasan saya seperti ini, mungkin itu karena dia tidak pernah diajari memimpin. Dia hanya diajari bertahan. Bagian 2, seni manipulasi yang tidak terlihat. Bagaimana kendali dibangun tanpa perintah? Manipulasi yang paling efektif tidak pernah terdengar seperti manipulasi. Ia tidak keras, tidak mengancam, tidak vulgar, justru terasa rasional, terasa wajar, terasa demi kebaikan bersama. Orang berkuasa jarang berkata, "Saya ingin mengendalikanmu." Mereka berkata, "Kita harus realistis. Ini demi tim. Kamu kan sudah dewasa." Dan disitulah permainan dimulai. Lapisan pertama, menguasai makna, bukan orang. Orang tidak dikendalikan lewat tenaga. Mereka dikendalikan lewat makna. Makna tentang apa itu loyalitas, apa itu kerja keras, apa itu profesional. Jika makna sudah dikuasai, orang akan mengendalikan dirinya sendiri. Contoh paling umum, ketika lembur dianggap dedikasi, bukan eksploitasi. Ketika diam dianggap dewasa, bukan takut. Ketika patuh dianggap beretika, bukan kehilangan suara. Di titik ini, tidak perlu tekanan. Orang akan merasa bersalah jika tidak mengikuti. Lapisan kedua, menggantung kepastian. Orang berkuasa jarang memberi jawaban final. Mereka memberi kemungkinan. Ke depan bisa dipertimbangkan. Nanti kita lihat performanya. Saya catat dulu. Kalimat ini tidak menutup harapan, tapi juga tidak membuka kepastian. Dan otak manusia sangat lemah terhadap ketidakpastian. Harapan yang menggantung membuat orang bekerja lebih keras, menunggu lebih lama, menunda perlawanan, bukan karena bodoh, tapi karena berharap. Lapisan ketiga, mengatur rasa bersalah. Manipulasi jarang berbentuk ancaman. Ia lebih sering berbentuk rasa bersalah. Kamu kan tahu kondisinya. Kita semua lagi berjuang. Masa kamu tidak mengerti? Kalimat ini memindahkan beban. Bukan lagi soal sistem keputusan manajemen, tapi soal moral pribadi bawahan. Jika bawahan menolak, ia bukan terlihat rasional. Ia terlihat egois. Dan rasa bersalah adalah penjara psikologis yang paling kuat. Lapisan keempat, perbandingan sosial yang terkontrol. Manusia selalu membandingkan diri. Dan orang berkuasa sangat paham ini. Tim lain bisa, yang lain tidak masalah. Dulu orang-orang lebih kuat. Perbandingan ini jarang lengkap. Datanya tidak utuh, tapi cukup untuk menekan harga diri. Efeknya bukan sekadar stres, tapi kebutuhan untuk membuktikan diri. Lapisan kelima, pujian yang disalahgunakan. Pujian adalah alat yang lembut, dan karena lembut, jarang dicurigai. Kamu andalan saya percaya kamu. Kamu beda dari yang lain. Pujian ini sering tidak diikuti, perlindungan kenaikan batas kerja, tapi diikuti oleh beban tambahan, ekspektasi lebih tinggi, jam kerja lebih panjang. Orang tidak ingin mengecewakan orang yang memuji mereka, dan itu dimanfaatkan. Lapisan keenam, diam sebagai hukuman. Tidak semua hukuman berbentuk teguran. Yang paling menghancurkan justru tidak diajak bicara, tidak diberi konteks, tidak dilibatkan silent treatment. Bawahan akan mempertanyakan dirinya, menyalahkan diri, berusaha lebih keras, padahal tidak pernah dijelaskan apa kesalahannya.
Ini membuat kekuasaan tidak perlu kotor, karena bawahan menghukum dirinya sendiri. Lapisan ketujuh, mengaburkan batas peran, tugas tidak jelas, wewenang tidak jelas, tapi tanggung jawab besar. Jika berhasil, kerja tim. Jika gagal, itu tugas kamu. Ambiguitas ini disengaja, karena orang yang bingung, sulit melawan sulit menuntut mudah disalahkan. Kejelasan memberi kekuatan, ketidakjelasan memberi kontrol. Lapisan kedelapan, mengelola informasi. Informasi tidak dibagikan merata. Ada yang tahu lebih dulu, ada yang tahu belakangan, ada yang tidak tahu sama sekali. Orang yang tahu lebih dulu merasa penting, merasa dipercaya, padahal sebenarnya ia sedang dikendalikan oleh potongan informasi. Pengetahuan parsial menciptakan ketergantungan. Lapisan kesembilan, membaca tipe psikologis bawahan. Orang berkuasa tidak membaca CV, mereka membaca reaksi. Si ambisius diberi target, si penurut diberi rutinitas, si kritis diberi jarak, si emosional diberi empati palsu. Setiap tipe memerlukan pendekatan berbeda, dan manipulasi yang baik selalu terasa personal. Lapisan ke-10, menormalisasi ketidakadilan. Jika ketidakadilan terjadi sekali, orang protes. Jika terjadi terus-menerus, orang menyesuaikan. Itu sudah biasa. Semua juga begitu. Dari dulu juga begitu. Normalisasi membunuh perlawanan pelan-pelan dan membuat orang lupa bahwa sesuatu itu salah. Momen saat bawahan mulai sadar, biasanya bukan saat dimarahi, tapi saat janji tidak ditepati, berulang, batas dilanggar, terus usaha tidak pernah cukup. Di titik ini, bawahan mulai bertanya, kenapa selalu saya? Kenapa tidak pernah jelas? Kenapa saya merasa bersalah terus? Pertanyaan ini berbahaya bagi sistem yang hidup dari ketidakjelasan. Mengapa tidak semua orang sadar? Karena sadar itu mahal. Sadar berarti kehilangan ilusi, kehilangan harapan, harus memilih. Dan tidak semua orang siap membayar harga itu. Manipulasi yang paling kuat bukan yang membuat orang takut, tapi yang membuat orang merasa memilih sendiri. Bagian 3, seni mengendalikan ke atas. Bagaimana bawahan cerdas bertahan, naik, dan tidak hancur. Tidak semua manipulasi datang dari atas. Sebagian yang paling berbahaya justru datang dari bawah. Dan seringkali tidak terdeteksi. Karena manipulasi dari bawah tidak terlihat seperti perlawanan. Ia terlihat seperti loyalitas, kepatuhan, profesionalisme. Padahal di balik itu ada kecerdasan emosional yang sangat terukur. Kesalahpahaman besar tentang bawahan cerdas. Banyak orang mengira bawahan yang pintar akan melawan, akan vokal, akan konfrontatif, akan menantang. Itu keliru. Bawahan yang benar-benar cerdas tidak ingin menang argumen. Mereka ingin aman jangka panjang. Mereka paham satu hal, atasan tidak takut pada kritik. Atasan takut pada kehilangan kendali. Prinsip dasar mengendalikan ke atas. Bawahan cerdas tidak pernah mencoba membuat atasan terlihat bodoh. Mereka melakukan kebalikannya. Mereka membuat atasan terlihat pintar, terlihat visioner, terlihat tegas, terlihat berperan. Karena ketika ego atasan aman, ruang gerak bawahan melebar. Lapisan pertama, mengelola ego atasan. Atasan bukan mesin logika. Mereka manusia. Dengan rasa takut, dengan ambisi, dengan luka. Bawahan cerdas membaca ini lebih dulu. Apakah atasan takut disaingi, takut gagal, takut terlihat lemah? Dan mereka menyesuaikan diri. Bukan dengan menjilat, tapi dengan menghindari ancaman simbolik. Lapisan kedua, menjadi cerdas tanpa terlihat pintar. Ini salah satu seni paling sulit. Bawahan cerdas, tahu jawabannya, tapi tidak selalu mengatakannya. Mereka bertanya lebih dulu. Menurut Bapak Ibu, opsi mana yang paling aman? Jika atasan menyebut A, bawahan berkata, menarik.
Kalau A, mungkin bisa kita tambahkan ini. Solusi tetap masuk. Ego atasan tetap utuh. Lapisan ketiga, memberi informasi secara bertahap. Bawahan cerdas tidak membanjiri atasan dengan data. Mereka tahu, terlalu banyak informasi, terlihat mengancam. Mereka memberi potongan kecil, cukup untuk membantu keputusan, tapi tidak mengambil alih. Dengan begitu, atasan merasa memimpin, padahal arah sudah dipengaruhi. Lapisan keempat, mengatur waktu bicara. Bukan apa yang dikatakan, tapi kapan. Bawahan cerdas, tidak bicara saat emosi tinggi, tidak menyela saat ego naik, tidak memberi solusi saat atasan belum siap. Mereka menunggu momen lelah, momen ragu, momen butuh sandaran. Disitulah pengaruh paling mudah masuk. Lapisan kelima, menjadi masalah yang tenang. Atasan tidak suka masalah, tapi mereka lebih benci kejutan. Bawahan cerdas, membawa masalah kecil lebih awal, dengan nada tenang tanpa drama. Efeknya, terlihat bertanggung jawab, terlihat dewasa, dipercaya dalam krisis, padahal ini strategi. Karena yang tenang saat masalah akan dicari saat keputusan. Lapisan keenam, menghindari label berbahaya. Ada satu label yang sangat dihindari bawahan cerdas. Label itu bukan bodoh, tapi berbahaya. Berbahaya artinya terlalu ambisius, terlalu pintar, terlalu berpengaruh. Bawahan cerdas menurunkan visibilitas, menaikkan konsistensi, menghilangkan kesan mengancam. Mereka naik pelan, tapi stabil. Lapisan ketujuh, membaca ketakutan atasan. Setiap atasan punya satu ketakutan utama. Ada yang takut dilangkahi, dikritik publik, kehilangan kendali tim. Bawahan cerdas tidak menekan ketakutan itu. Mereka menjaganya karena orang akan melindungi yang melindungi ketakutannya. Lapisan kedelapan, menjadi sumber aman, bukan sumber gosip, bukan sumber drama, tapi sumber klarifikasi. Atasan sering bertanya, menurut kamu sebenarnya bagaimana? Bawahan cerdas, tidak menghasut, tidak memihak ekstrim, memberi pandangan seimbang. Ini membuat mereka dipercaya, dilibatkan, jarang dikorbankan. Lapisan kesembilan, mengontrol emosi sendiri. Bawahan cerdas tidak reaktif. Mereka tahu emosi adalah sinyal, dan sinyal bisa dibaca. Marah berlebihan, mudah ditekan. Terlalu antusias, mudah dimanfaatkan. Mereka menjaga wajah netral, nada stabil, respon terukur. Ini bukan dingin, ini bertahan. Lapisan ke-10, menyadari batas moral. Tidak semua manipulasi layak dilakukan. Bawahan cerdas tahu kapan harus berhenti, karena terlalu jauh bermain. Mengikis identitas, merusak harga diri, menghancurkan diri sendiri. Yang bertahan lama bukan yang paling licik, tapi yang tahu kapan cukup. Momen paling sunyi, ada momen yang jarang diceritakan saat bawahan sadar. Aku paham permainannya, tapi aku tidak lagi menikmatinya. Di titik itu, banyak orang memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena menilai ulang hidupnya. Mengendalikan ke atas, bukan soal menang, tapi soal bertahan, melindungi diri, menjaga ruang bernapas. Bagian 4. Membaca manusia di balik peran. Profil psikologis, pola diam, dan kebenaran yang tidak pernah diucapkan. Pada titik ini, kita berhenti membahas jabatan. Kita berhenti membahas struktur. Kita masuk ke wilayah yang jauh lebih sunyi, manusia. Karena di dunia kerja, yang paling menentukan bukan sistem, bukan SOP, tapi siapa manusia di dalamnya. Kesalahan paling umum dalam menilai orang. Kebanyakan orang menilai dari CV, jabatan, cara bicara. Padahal itu semua adalah topeng sosial. Orang jarang menunjukkan siapa dirinya saat aman. Mereka menunjukkan dirinya saat ditekan, diabaikan, tidak diuntungkan. Disitulah karakter muncul.
Prinsip dasar membaca profil psikologis. Manusia bisa berbohong dengan kata, tapi sulit berbohong dengan pola reaksi, kebiasaan emosional, respon saat tidak diawasi. Jadi jika ingin mengenal seseorang, jangan lihat apa yang ia katakan. Lihat apa yang ia lakukan saat tidak perlu terlihat baik. Tipe 1. Si ambisius terkendali. Ciri-cirinya selalu ingin terlibat cepat, mengangkat tangan, ingin terlihat relevan. Saat situasi normal, mereka tampak energik. Tapi saat ditekan, mulai defensif, sulit menerima koreksi, sensitif terhadap kritik. Ini bukan buruk. Ini tanda harga diri mereka terikat pada pencapaian. Refleksi, jika kamu menolak ide mereka, kamu tidak sedang menolak ide. Kamu sedang menyentuh identitas. Tipe 2, si penurut yang ternyata menghitung. Ciri-cirinya, jarang membantah, jarang bertanya, selalu siap. Banyak yang mengira mereka pasif, padahal seringkali mereka hanya menunggu waktu. Saat ada konflik, mereka tidak muncul, tidak membela, tidak menyerang, tapi mereka mencatat. Dan orang seperti ini jarang jatuh, jarang naik cepat, tapi sering bertahan paling lama. Refleksi, diam tidak selalu berarti lemah. Kadang itu berarti sabar. Tipe 3, si cerdas yang menyembunyikan diri. Ciri-cirinya, bicara seperlunya, tepat sasaran, tidak mencari sorotan. Mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan. Saat situasi kacau, mereka tetap tenang, tidak panik, tidak sibuk menyalahkan. Tipe ini paling diawasi, paling dicurigai, paling dibutuhkan. Refleksi, orang berkuasa sering takut pada orang seperti ini karena sulit ditebak. Tipe 4, si emosional yang loyal. Ciri-cirinya, membela dengan perasaan, mudah tersinggung, merasa terlibat secara personal. Mereka bukan tidak rasional, mereka terlalu terikat. Saat dipuji, sangat bersemangat, saat diabaikan, sangat terluka. Tipe ini mudah dimanfaatkan, mudah dibakar, mudah patah. Refleksi, loyalitas tanpa batas sering lahir dari kebutuhan diterima. Tipe 5, si manipulator yang tidak terlihat. Ini tipe paling sulit dibaca, karena mereka terlihat netral, terlihat membantu, terlihat rasional. Mereka jarang marah, terlalu senang, terlalu sedih. Saat konflik, mereka menjadi penengah, menyampaikan versi paling aman, selalu objektif. Padahal mereka sedang menjaga posisi, menjaga citra, memastikan mereka tidak disalahkan. Refleksi, tidak semua yang tenang itu tulus, sebagian hanya sangat terlatih. Cara membaca orang dari reaksi kecil, bukan dari presentasi besar, tapi dari momen kecil. Perhatikan bagaimana mereka merespon kritik ringan, bagaimana mereka bereaksi saat ide ditolak, bagaimana mereka bersikap saat tidak dilihat. Orang yang sehat, tidak defensif, tidak menyerang, tidak menghilang. Orang yang rapuh, menyimpan, memendam, membalas diam-diam. Membaca atasan dengan cara yang sama, atasan juga manusia. Dan pola mereka jauh lebih konsisten daripada yang mereka sadari. Atasan yang sering bicara visi, sering takut detail, fokus kontrol. Takut kehilangan posisi, menghindari konflik. Takut disalahkan. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipahami. Karena memahami lebih berguna daripada melawan. Ada satu momen sunyi. Saat kamu sadar, ini bukan tentang aku. Ini tentang pola. Di titik itu, kamu tidak mudah tersinggung, tidak cepat marah, tidak terlalu berharap, bukan karena kamu dingin, tapi karena kamu paham. Ada risiko besar. Jika terlalu lama membaca orang tanpa jeda refleksi, kamu bisa kehilangan empati, melihat semua sebagai strategi, curiga pada semua hal, dan itu menggerus kemanusiaanmu sendiri. Memahami psikologi manusia bukan untuk menguasai, tapi untuk tidak dikuasai. Jika setelah ini kamu merasa, kenapa dunia kerja terasa berbeda?
Itu karena kamu tidak lagi melihat peran. Kamu melihat manusia di balik peran. Bagian 5, setelah semua ini, apa pilihanmu? Kesadaran, harga, dan keputusan yang tidak pernah netral. Jika kamu sampai di bagian ini, ada satu hal yang sudah berubah. Bukan dunia kerja, bukan sistem, bukan orang-orang di sekitarmu, tapi cara kamu melihat semuanya. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Momen yang jarang dibicarakan, ada satu momen yang hampir semua orang alami setelah memahami permainan ini. Bukan marah, bukan kecewa, tapi hening karena satu kesadaran sederhana. Selama ini aku bukan kalah, aku hanya tidak tahu permainannya. Dan kesadaran itu tidak selalu membebaskan, kadang justru memberatkan. Ketika kesadaran tidak membuat hidup lebih mudah, banyak orang berpikir, kalau sudah paham psikologi kekuasaan, hidup akan lebih ringan. Itu keliru. Kesadaran justru membuatmu melihat ketidakadilan yang dulu kamu toleransi, manipulasi yang dulu kamu anggap normal, peran yang dulu kamu mainkan tanpa sadar, dan setelah melihat itu, kamu tidak bisa pura-pura bodoh lagi. 3 pilihan yang selalu ada. Setelah paham permainan, tidak ada jalan netral, hanya ada 3 pilihan. Pilihan pertama, terus bermain, tapi dengan mata terbuka. Ini pilihan paling umum. Kamu tetap bekerja, beradaptasi, membaca situasi, tapi sekarang lebih hati-hati, lebih sadar batas, tidak lagi naif. Kamu tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan harus berhenti berharap. Harganya, kelelahan batin yang halus. Karena setiap hari, kamu sadar sedang memainkan peran. Pilihan kedua, bermain lebih dalam. Sebagian orang memilih ini. Mereka tidak hanya bertahan, mereka menguasai permainan. Mereka membaca orang dengan cepat, mengelola persepsi, menjaga posisi. Dari luar, mereka terlihat sukses, terkendali, stabil, berpengaruh. Tapi ada harga yang jarang diakui. Perlahan, mereka mulai bertanya, ini aku yang memegang kendali atau aku yang sudah kehilangan diriku sendiri? Pilihan ketiga, berhenti bermain. Ini pilihan paling sulit, bukan karena tidak mampu, tapi karena berani melepaskan. Berhenti bukan selalu resign. Kadang artinya, berhenti mengorbankan nilai pribadi, berhenti mengejar validasi, berhenti hidup dari peran. Orang yang memilih ini jarang terlihat hebat di awal, tapi sering lebih utuh di dalam. Kebenaran yang tidak pernah dipromosikan, dunia kerja tidak dirancang untuk membuatmu utuh sebagai manusia. Ia dirancang untuk menghasilkan, mengefisienkan, mengontrol. Jika kamu menemukan makna di dalamnya, itu bonus, bukan janji sistem. Dan ini bukan sinis, ini realistis. Mengapa banyak orang tetap bertahan? Bukan karena bodoh, bukan karena lemah, tapi karena tanggung jawab, rasa takut, harapan yang tertunda. Banyak orang tidak tinggal karena cinta, mereka tinggal karena belum siap kehilangan identitas lama, dan itu manusiawi. Bahaya terbesar setelah paham bukan dimanipulasi orang lain, tapi memanipulasi diri sendiri. Mengatakan, tidak apa-apa. Semua juga begitu. Nanti juga terbiasa. Kalimat-kalimat ini adalah cara paling halus untuk mematikan suara batin. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sekarang. Kamu tidak perlu menjawab hari ini. Tidak perlu sekarang. Tapi suatu hari, kamu akan bertemu pertanyaan ini. Apakah hidupku masih milikku atau hanya perpanjangan dari sistem? Dan tidak ada jawaban benar. Hanya jawaban jujur. Tentang menjadi dewasa secara psikologis. Dewasa bukan berarti selalu kuat, selalu sabar, selalu mengerti. Dewasa berarti tahu batas, tahu harga, tahu kapan cukup. Dan tidak semua orang perlu menjadi pemenang permainan. Sebagian hanya ingin tetap waras. Jika ini membuatmu lebih tenang, lebih waspada, lebih sadar, maka fungsinya sudah tercapai. Bukan untuk membuatmu curiga pada semua orang,
tapi agar kamu tidak lagi menyerahkan hidupmu tanpa sadar. Karena pada akhirnya, kekuasaan terbesar bukan ada di jabatan, tapi pada satu hal sederhana, pilihan. Dan sekarang, kamu sudah cukup sadar untuk memilih dengan mata terbuka, dengan kepala jernih, dengan harga yang kamu pahami. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.